Terima kasih karena mempercayakan saya untuk mengungsikan firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur karena dapat berkumpul bersama. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami sejak dari mula tadi, sehingga pada saat ini untuk belajar firman-Mu. Walaupun kami berlainan suku dan bangsa, kami tahu bahwa Roh-Mu yang ada di dalam hati kami akan memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang firman-Mu ini, sehingga kami dapat memahaminya, supaya kami dapat melakukan, dapat menjadi saksi untuk firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau ada menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan saya kongsikan kepada kita pada hari ini, saya ambil di dalam Zefanya 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh." Daripada teks ini, kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu tetap bersemangat. Nah, perkara yang iblis bunuh daripada orang-orang Kristen pada akhir ini adalah semangat. Karena hampir mau 1 tahun lebih kita berhadapan dengan bencana COVID-19, kita juga dikurung, kita juga diberi SOP yang ketat. Nah, hal ini mungkin memberikan impak kepada sesetengah orang ataupun mungkin kepada semua orang. Karena corak hidup kita berubah daripada kebiasaan menjadi norma baru. Jadi saya percaya bahwa di dalam situasi ini iblis juga tidak lalai. Dia selalu mengambil peluang untuk menjatuhkan orang dengan cara mengambil semangat kita sehingga kita hilang semangat di dalam Kristus. Itulah sebabnya kalau kita melihat berita-berita di kala bencana ini, ada orang-orang yang dikena sakit ini terus mau bunuh diri, ada orang-orang karena hutang yang banyak mau bunuh diri dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, ayat yang kita baca ini Zefanya 2 ayat 1 berseru agar kita tetap bersemangat. Dan bagi bangsa-bangsa yang sudah mulai acuh dan tak acuh, firman Tuhan ini menyeru, bertobatlah. Karena jika hidup kita itu dekat dengan Tuhan, pasti kita juga selalu bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Dikala situasi getir, dikala situasi suram di sekeliling hidup kita, kita harus menjadi orang yang tetap bersemangat, menaikkan semangat di antara sesama. Daripada teks ini, daripada tema kita tetap bersemangat, ada beberapa perkara yang akan kita pelajari. Apakah semangat yang harus kita ada itu? Nah, kita masuk di dalam poin yang pertama. Semangat yang harus kita ada itu adalah bersemangat untuk berubah. Nah, ada satu lagu, saya percaya kita semua tahu nih kalau dari sekolah minggu lagi yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Jadi kadang-kadang ada orang yang salah gunakan lagu itu. Woi, kenapa saya perlu berubah? Sedangkan Yesus tidak berubah. Nah, kenapa Yesus perlu berubah? Karena dia tidak perlu berubah. Dia sudah sempurna adanya. Yang perlu berubah itu adalah hidup kita yang belum sempurna. Hidup kita yang masih lagi di dalam keadaan yang tidak baik. Maka jangan kita bandingkan hidup kita dengan Yesus. Kalau ada lagu yang Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, kita pula harus berubah dulu, sekarang, dan untuk masa hadapan kita. Jadi
Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan mampu mencapai perkara yang baik dalam kehidupan kita. Jadi apakah yang harus kita ubah itu? Semangat apa yang harus kita ubah itu? Yang pertama, sikap. Kalau saja selama ini sikap kita itu malas-malas, sudah mulai jatuh, sudah mulai suam-suam kuku untuk percaya kepada Tuhan, ubahlah sikap kita itu. Ubahlah apa yang kita sedang alami pada saat ini. Kalau kita sudah tidak bersemangat bersama-sama dengan Tuhan karena kita mengenali cinta, sepatutnya melalui cinta dengan orang itu, semangat kita dengan Tuhan itu semakin berkobar-kobar. Dan seharusnya pasangan yang disatukan oleh Tuhan, yang dipertemukan oleh Tuhan itu membuatkan iman kita semakin berkobar-kobar untuk hidup dekat dengannya. Tetapi kalau karena pasangan kita, iman kita mulai suam-suam kuku dan jatuh, peringatkanlah diri kita agar kita tidak jatuh, tetapi tetap bersemangat untuk mau bersama Tuhan. Yang kedua, semangat yang harus ada, yang harus kita ubah itu keberadaan hidup kita saat ini. Kalau kita melihat kita tidak berubah, tetapi orang sekitar kita semua sudah berubah, bertindaklah sekarang. Kalau kamu masih yang dulu-dulu, yang tidak ada gunanya, kalau kamu masih yang dulu-dulu, yang belum membuat apa-apa kebaikan, berubahlah. Ubahlah keadaan hidup kamu saat ini. Kalau keadaan hidup kamu pada saat ini hanya merusakkan orang, hanya menjatuhkan orang, hanya membuatkan orang susah, saat ini berubahlah. Ambillah semangat ini untuk berubah menjadi orang yang baru, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang selalu dinanti-nantikan oleh orang sekitar. Oi, kalau diadakan bagus. Nah, ubah hidup kita saat ini. Seterusnya, semangat yang kedua yang harus ada di dalam kehidupan kita itu adalah semangat untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini saya percaya semua orang berhadapan dengan masalah. Kalau kita lihat saja dunia, seluruh dunia saat ini, bukan Sabah saja, bukan Keningau saja, bukan Malaysia saja, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi masalah, terutama kepada para pemimpin dan khususnya di hospital-hospital, para dokter dan nurse. Kalau kita melihat bagaimana mereka bekerja, kalau kita menganalisis bagaimana cara hidup mereka, itu merupakan cabaran yang besar. Setiap hari mereka berhadapan dengan sakit yang membawa maut ini. Setiap hari mereka harus dibungkus dengan berlapis-lapis plastik. Dan kehidupan mereka itu pasti sangat mencabar dan susah. Nah, tetapi di dalam keadaan seperti ini, kita harus ingat, bersemangatlah menghadapi tantangan hidup ini. Saat kita jadi orang Kristen juga, iblis tidak senang melihat hidup kita senang-senang. Dia selalu cari cara untuk menjatuhkan kita. Ada satu contoh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Oleh itu kita harus bersiap, kita harus bersemangat selalu agar iblis tidak menang menjatuhkan kita, tetapi kitalah yang menang. Kita dapat melawan kuasa iblis, kita dapat menentang tipu muslihat iblis. Nah, kalau pada saat ini tantangan hidup yang kamu alami, kamu sedih, kamu takut, kamu sakit dan sebagainya, bersemangatlah melawannya. Di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil, suatu ketika sewaktu Yesus berjalan di tengah banyak orang, ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau 12 tahun sudah mengalami sakit yang teruk, pendarahan yang teruk, sudah pasti dia kekurangan semangat untuk hidup. Apalagi cara saya ini. Sudah 12 tahun, dikatakan juga di dalam firman Tuhan itu dia berjumpa dengan pelbagai dokter, sampai habis semua hartanya, tidak juga sembuh-sembuh.
keadaan itu pasti membuatkan dia hilang semangat untuk hidup. Dan kalau orang yang tidak berpikir panjang, bagus lagi mati, dia bilang. Tetapi karena dia percaya Yesus, satu ketika dia dengar bahwa Yesus ada di tempat itu, dia ada semangat yang kuat, yang kental. Walaupun di dalam keadaan yang sakit, dia berlari, menyisip di tengah orang ramai, menyentuh jubah Yesus. Dan dengan iman yang bersemangat berkata, kalau saya sentuh saja jubahnya, saya akan sembuh. Jadi karena semangatnya menghadapi tantangan hidup itu, dia disembuhkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kamu saat ini? Kalau kamu masih kuat, masih bisa berjalan, masih boleh buat itu dan ini, kenapa kamu tidak mampu untuk mengubah? Kenapa kamu tidak mampu melawan tantangan hidup? Itu karena kamu lupa bahwa Yesus selalu ada. Jadi kalau saat ini adanya besar tantangan yang kamu sedang alami, kalau kamu rasa bahwa adanya batu yang sangat besar sedang menghalang di hadapan kamu, bersemangatlah untuk melawannya. Karena Tuhan kita selalu ada, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesembuhan, dan memberikan kita jalan keluar. Yang penting kita harus ingat juga janji Allah. Ada dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Kalau di sebelah kita 10.000 rebah dan di sebelah lagi ada beribu-ribu rebah. Firman Tuhan berkata, sedikit pun itu tidak akan menimpamu. Bermaksud penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa. Bila lagi kita mau alami ini, kalau bukan saat ini. Oleh itu mari kita bersemangat terus di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir daripada pembacaan kita ini, bersemangatlah untuk maju. Allah kita suka melihat pada saat iman kita maju, iman kita semakin matang, iman kita semakin berbuah, berakar. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini di dalam hidup kita? Pertanyaan itu kita boleh tanya, kita boleh jawab sendiri. Karena kita yang tahu bagaimana hidup kita, bagaimana iman kita saat ini. Mungkin saja ada yang mulai sudah mau tumbang, ada yang sudah memulai, sudah mati. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan ini berkata, bersemangatlah untuk maju. Penyakit yang sangat kritikal pada saat ini adalah adanya orang-orang yang tidak mau berubah. Mereka lebih senang dengan cara hidup mereka yang ada saat ini, karena mereka tidak mau keluar daripada zone itu. Mereka rasa bahwa apa yang mereka alami saat ini, apa yang mereka ada saat ini sudah membuatkan mereka puas. Apatah lagi kalau mereka rasa kehidupan duniawi mereka sudah maju. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun yang kamu miliki saat ini, segala material, segala kemewahan duniawi itu hanya sementara. Yang sangat penting itu adalah kita jaga iman kita dan juga apa yang kita dapat miliki di dalam kerajaannya nanti. Jadi kita harus ingat bahwa yang kita miliki saat ini itu hanyalah sementara. Yang penting itu adalah kehidupan kita yang kekal. Jadi marilah kita bersemangat untuk memajukan iman kita, memajukan kita punya karakter, sikap, sehingga Yesus selalu senang melihat hidup kita. Kalau saja kita melihat atau merasa hidup kita pada saat ini sudah mulai hilang semangat, berdoa untuk makan pun lupa, apalagi berdoa untuk tidur dan juga membaca firman Tuhan, ingatlah, bersemangatlah semula untuk hidup dekat dengan Tuhan.
berubahlah, majukanlah diri kita, karena itulah yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Cara untuk maju itu, kalau pada tahun lepas, kalau pada sebelum-sebelum ini di gereja, kita hanya memberikan persembahan kepada Tuhan 10 ringgit, 20 ringgit. Tahun ini naikkan sedikit, 12 ringgit, 22 ringgit, dan lebih lagi. Karena itulah cara untuk kita tetap maju. Dan itulah perkara yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama ingat firman Tuhan ini mengajak kita untuk bersemangat selalu. Jadi kalau kita selalu bersemangat, apapun yang melemah hidup kita itu pasti dapat dikalahkan. Saya ingin tutup renungan atau firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah cerita ilustrasi, yaitu ini kisah tentang sebuah gereja di satu desa. Mereka di dalam gereja itu tidak banyak, hanya satu perkumpulan yang kecil sekitar 50 orang. Dan di dalam jemaat itu ada seorang lelaki yang sudah berumur 50-an, hidup sebatang kara, dan selalu ke gereja dengan berkaki ayam. Dan setiap kali di gereja, dia tidak pernah duduk di belakang, dan dia mau selalu duduk di hadapan. Dan apa yang dia buat? Setiap kali pengkhotbah itu berkhotbah, apapun yang khotbah itu cakap, lelaki ini akan selalu bersemangat. Haleluya! Haleluya! Apa saja yang pengkhotbah cakap, jangan teriak. Haleluya! Sehingga itu mengganggu jemaat yang lain. Dan satu hari, EJK gereja itu berbincang. Mereka mau cari jalan keluar. Bagaimana supaya lelaki ini tidak lagi buat seperti itu di gereja. Lalu mereka mendapat ide. Setelah mendapat ide, mereka pergi jumpa lelaki itu dan berbincang. Dan mereka kata seperti ini. Kalau hari Minggu nih, kalau hari Ahad nih di ibadah, kau dapat tahan tidak sebut haleluya, berteriak haleluya, habis saja ibadah, kami akan hadiahkan kau sepasang kasut. Karena mereka tahu bahwa lelaki ini miskin, hidup sebatang kara dan tidak ada kasut. Lalu mereka janjikan dia, kalau dia bertahan tidak teriak haleluya, habis saja atau selesai saja ibadah, mereka bagi dia hadiah kasut. Dan dengan gembira bersemangat, si orang tua ini cakap, iya boleh. Saya pun lama sudah mau kasut tapi tiada duit bikin beli. Nah lalu tibalah hari Minggu tersebut, dan sepanjang ibadah, karena dia sudah terbiasa, ketika waktu khotbah dan pengkhotbah mulai berkhotbah, si lelaki tua tadi ini mula sudah dia mau teriak, namun dia teringat kasut. Oh kasut katanya, lalu dia duduk lagi. Lalu dia mendengar lagi, tidak lama lagi ada kata-kata yang membuatkan dia rasa bersemangat. Dia mula mau berdiri dan berteriak. Lalu baru dia mau teriak, dia ingat, wih kasut katanya. Lalu dia duduk lagi, kasut katanya. Dan beberapa kali hal itu terjadi. Lalu di akhir, di penutup pengkhotbah itu, lelaki tua ini mungkin tidak tahan sudah, karena dia sangat teruja dengan firman Tuhan yang dia dengar. Lalu dia berdiri dan berkata, ada kasut, tiada kasut, haleluya katanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, semangat kita di dalam Tuhan tidak mampu dihalang oleh material duniawi. Karena semangat kita di dalam Tuhan itu adalah iman kita kepadanya.
Jadi jangan pernah dibatasi oleh apapun situasi untuk selalu bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita selalu bersemangat untuk menyertai kita, untuk memimpin hidup kita. Jadi kita juga harus selalu ada semangat, tetap bersemangat untuk menjadi anak-anaknya yang setia, yang selalu mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan segalanya mungkin. Karena Tuhan kita itu dapat memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Jadi sekian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan sudah belajar firman-Mu. Kami tahu Engkau menguatkan kami, dan biarlah daripada firman-Mu ini kami mendapat satu semangat, suntikan semangat yang baru untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Ubahlah kami jika selama ini kami masih lagi lalai, dan kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk memberikan kami kekuatan. Kami mohon Tuhan sertai untuk acara-acara kami yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.